Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat channelnya orang yang mau melek. Masih dalam tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan lautnya yang luas akan berdampak terhadap persebaran penduduk, suku bangsa, agama, dan yang lainnya. Dan itu akan kita bahas satu persatu. Peta persebaran kepadatan penduduk. Kalian lihat di sini ada beberapa warna yang berbeda. Warna yang paling bawah ini menunjukkan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan warna yang paling atas adalah daerah dengan kependudukan yang paling jarang. Di tengahnya adalah kepadatan penduduk yang sedang. Kalau kita lihat dari sebaran warna di sini bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai daerah yang paling padat. Ini, Jakarta berada di Teluk Jakarta dengan penduduk yang paling padat. Sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Papua, terutama di daerah Kepala Burung. Kepadatan penduduk yang tidak merata ini justru akan menimbulkan dampak. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Misalnya tentang lapangan kerja, perumahan, kesehatan lingkungan, kriminalitas, dan yang lainnya. Sebagai suatu contoh misalnya di Jawa. Kenapa banyak orang nyaman tinggal di Pulau Jawa? Mungkin karena di Pulau Jawa itu lengkap fasilitasnya. Dari mulai sarana pendidikan, tempat hiburan, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Betul, di Jawa memang tersedia banyak lapangan kerja. Tapi jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan angka pencari kerja tidak seimbang, sehingga tidak semua pencari kerja dapat bekerja di Pulau Jawa. Padahal orang yang bekerja maupun orang yang tidak bekerja tentu saja memiliki kebutuhan yang sama untuk tetap bertahan hidup. Jika orang yang bekerja dapat upah untuk biaya hidupnya, lalu dari mana para pengangguran itu memiliki uang untuk biaya hidup? Banyak di antara mereka yang terjerumus ke jurang kriminalitas. Ada yang jadi pencopet, jambret, pengutil, bahkan begal, dan yang lainnya. Begitu juga dengan perumahan. Rumah yang baik itu bukan rumah yang harus luas, atau megah, atau perabotan yang lengkap, bukan. Tapi rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki ventilasi udara yang cukup sehingga udara segar bisa keluar masuk ke dalam rumah dan memiliki intensitas cahaya yang cukup. Artinya bahwa rumah yang baik adalah rumah yang bisa menerima cahaya matahari. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata ini? Pemerintah memiliki program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Kalau penyebaran penduduk sudah merata, kalau daerah-daerah yang jarang penduduknya sudah berpenduduk, maka sumber daya alam yang berada di daerah-daerah yang belum berpenduduk itu tentu akan dapat diolah, sehingga negara kita akan semakin sejahtera. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah bagusnya kalau klik dulu subscribe, like, dan bunyikan lonceng, agar kita selalu tetap bisa belajar bersama di video-video berikutnya. Menginjak ke peta persebaran suku bangsa. Wilayah Indonesia ini memiliki warna-warni yang sangat semarak. Setiap warna itu menunjukkan suku bangsa yang berbeda. Suatu contoh misalnya di Pulau Jawa ini. Di daerah Banten dan sebagian besar Jawa Barat
dihuni oleh suku Sunda. Sedangkan Jawa Barat bagian utara di daerah Cirebon, Majalengka, Indramayu, seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dihuni oleh suku bangsa Jawa. Sangat beraneka ragam. Ada suku Asmat, suku Dani, suku Kubu, Lubu, Minang, dan banyak lagi. Keanekaragamannya juga sangat kaya. Misalnya, di Bali kita mengenal upacara pembakaran mayat. Sementara di Toraja, mayat itu tidak dibakar, tapi disimpan di guha-guha di dinding di tebing-tebing yang curam. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain, dengan kekhasannya masing-masing. Hal itu menunjukkan keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Mereka juga sangat mencintai sukunya. Walaupun ada dampak negatif, bisa saja hal tersebut memancing permusuhan sehingga mengancam disintegrasi, alias akan mengancam perpecahan. Suatu contoh, dulu suku Dayak bermusuhan dengan suku Madura. Sering di antara mereka terjadi perkelahian, bahkan terjadi pertumpahan darah. Namun insya Allah kini semua itu sudah tidak akan terulang lagi, karena setidaknya kita punya sebuah prinsip, Bhinneka Tunggal Ika. Slogan ini tertulis dalam pita yang dicengkeram oleh kaki pada burung Garuda, lambang negara kita. Artinya bahwa walaupun berbeda-beda tetapi satu juga. Maknanya bahwa kita itu memang berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda warna kulit, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia tercinta ini. Lanjut ke peta persebaran agama. Beberapa agama yang diakui di Indonesia menurut peraturan pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Warna hijau adalah warna sebaran agama Islam. Jika diibaratkan ini sebuah kue, maka lebih dari 3/4-nya kue ini adalah Islam. Di negara lain, misalnya di Filipina, di sini sebelah utara Pulau Sulawesi, ada kaum minoritas yaitu agama Islam. Suku Moro itu dikejar-kejar. Ketika mereka ingin memenuhi kebutuhannya untuk berbelanja ke pasar misalnya, mereka itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dibully oleh kaum mayoritas, oleh kaum yang lebih banyak. Sama seperti kalian dengar di berita bagaimana Islam Palestina digempur, disiksa, dibunuh oleh bangsa Yahudi. Di Indonesia tidak seperti itu, karena yang pertama, kita punya kerukunan antar umat seagama. Artinya bahwa antara umat yang agamanya sama, misalnya Islam dengan Islam, atau Kristen dengan Kristen, terjadi kerukunan. Contoh misalnya di Islam. Ketika bulan Ramadan tiba, sebuah masjid menyelenggarakan taraweh dengan jumlah rakaat 23. Di masjid yang lain jumlahnya hanya 11. Terjadi perbedaan, namun di antara mereka tidak terjadi permusuhan. Atau misalnya ketika sholat subuh, ada yang melakukan sholat dengan kunut, ada juga yang tidak memakai kunut. Atau ada yang suka marhaban, suka baca sholawat, ada yang tidak. Perbedaan-perbedaan itu tidak membuat mereka bermusuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki kerukunan antar umat seagama. Kerukunan berikutnya adalah kerukunan antara umat beragama. Nah, contoh kerukunan di sini adalah antara umat beragama yang berbeda. Misalnya Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu. Suatu contoh unik, dulu beberapa tahun yang lalu, akhir bulan Ramadan itu bertepatan dengan Hari Raya Nyepi yang diperingati oleh bangsa Hindu yang ada di Bali ini. Kebanyakan bangsa Hindu itu di Bali. Nyepi itu mengharuskan pemeluknya yang beragama Hindu tentunya tidak boleh keluar rumah,
tidak boleh membunyikan suara apapun, apalagi bermain gadget atau WA-an, bahkan tidak boleh menyalakan api sekalipun untuk memasak. Betul-betul sepi. Ini di Bali ya. Di Bali juga ada agama Islam. Dan menjelang Idul Fitri, umat Islam itu biasa menyemarakannya dengan kumandang takbir. Di setiap masjid ada takbiran, bahkan ada juga yang takbir keliling sambil ngadulag. Bayangkan, dalam waktu yang sama umat Hindu harus menyepi, sedangkan umat Islam sedang merayakan kemenangannya selama Ramadan untuk menyambut Idul Fitri. Tapi mereka tidak bermusuhan, tidak terjadi peperangan, karena mereka memiliki kerukunan antar umat beragama, yaitu agama Islam dengan Hindu kalau tadi ya. Kerukunan selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Misalnya pemerintah punya program vaksinasi massal. Umat Islam biasanya bertanya kepada kaum ulama, ini vaksin boleh atau enggak? Kaum ulama yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia melakukan penelitian. Dan apabila ditemukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang tidak berbahaya, dalam kata lain adalah halal, maka MUI akan mengeluarkan label halal untuk vaksin tersebut. Seperti juga pada kemasan makanan yang biasanya ditempeli label halal. Kita tidak lagi was-was untuk memakannya, karena apa? Karena sudah dijamin kehalalannya oleh MUI. Atau misalnya kegiatan pesantren, pondok pesantren, ada hari santri, itu merupakan salah satu contoh dukungan pemerintah terhadap kaum agama. Nah, 3 kerukunan ini dikenal dengan julukan Tri Kerukunan Umat Beragama. Lanjut tentang iklim. Telah kita bahas pada video sebelumnya bahwa wilayah Indonesia itu terbentang di sepanjang garis khatulistiwa. Ada negara-negara lain yang juga berada di seputar garis khatulistiwa, misalnya negara Ekuador. Nah, setiap negara yang dilalui garis khatulistiwa akan memiliki iklim tropis alias panas. Sedangkan daerah ini, seputar ini, subtropis, di sebelah utaranya lagi ada iklim sedang, dan di ujungnya ada iklim kutub alias iklim dingin. Ini semua daerahnya diselimuti salju. Begitu juga ke arah selatan, setelah tropis ada iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin alias iklim kutub. Lalu bagaimana dengan iklim di Indonesia? Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 2, iklim laut dan iklim panas. Sebagai negara maritim yang wilayah lautnya sangat luas, tentu saja banyak air yang terkandung di dalamnya. Air itu siap untuk menguap jika terkena sinar matahari, jika terkena panas. Lalu mataharinya ada tidak? Matahari di daerah tropis itu menerangi sepanjang hari, kurang lebih 12 jam lamanya. Siang hari selalu ada matahari, besoknya ada lagi, sehingga penguapan akan terjadi secara terus-menerus. Air yang kena panas akan menguap, uapnya akan berubah menjadi awan, lalu tertiup ke daerah yang dingin, misalnya ke pegunungan. Di pegunungan, awan ini akan berubah menjadi bintik-bintik air hujan yang akan mengalir lagi ke laut dan seterusnya. Tentang daur air ini nanti akan kita pelajari dalam IPA di video selanjutnya. Iklim laut dan iklim panas ini tentu saja berakibat negara Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau di daerah seperti subtropis itu ada 4 musim ya. Ada musim bunga, ada musim gugur, dan sebagainya. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan April sampai bulan September. Kita singkat saja, April menjadi A dan Septembernya menjadi Sep. Sehingga April ke September kita sebut Asep. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober, kita singkat O, sampai bulan Maret. Namun sayangnya Asep Omar ini sekarang mulai tidak taat.
kadang pada bulan Agustus masih ada hujan. Padahal harusnya musim kemarau. Kenapa itu bisa terjadi? Beberapa indikasi diantaranya adalah adanya krisis hutan. Hutan di kita, terutama di Kalimantan sebagai hutan yang paling banyak, sudah mulai sedikit. Ada yang karena pencurian kayu, ada yang karena kebakaran, bahkan ada juga yang berubah fungsi menjadi penampakan buatan yang dibuat perkantoran, perumahan, dan yang lainnya sehingga rindangnya hutan menjadi berkurang. Pembangunan rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon juga merupakan salah satu faktor berubahnya musim di permukaan bumi ini, bukan hanya di Indonesia saja. Kalian tahu lapisan ozon? Lapisan ozon itu bagian dari atmosfer. Atmosfer itu selubung udara yang menyelimuti bumi. Dengan adanya atmosfer yang menyelimuti bumi, maka ketika ada cahaya matahari yang panas, bumi tidak akan merasakan terlalu panas karena ada selimutnya tadi. Sebaliknya, ketika musim dingin, ketika cuaca sangat dingin, bumi juga tidak merasakan terlalu dingin. Kenapa? Karena ada selimut tadi. Sama seperti selimut yang kita gunakan oleh manusia ya. Lanjut, sebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebaran hewan di Indonesia memiliki 3 kelompok besar yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber. Di sebelah barat terdapat hewan-hewan khas Asia. Kenapa dikatakan khas Asia? Karena ada beberapa hewan di Sumatera, Kalimantan, atau Jawa yang ada juga di dataran Asia, di daratan Asia. Misalnya gajah. Di Indonesia, khususnya di Waikambas, di Lampung, di Sumatera, ada gajah, kita punya penangkaran gajah di sana. Di Thailand juga ada gajah, bahkan di India juga ada gajah. Sedangkan dari garis ini ke sebelah timur, ini binatang khas Australia. Artinya bahwa binatang yang ada di sini mirip dengan yang ada di Australia. Bahkan salah satu contoh misalnya burung cendrawasih. Di Papua Nugini juga ada. Bahkan di Papua Nugini, ini sebelah timur Papua milik kita ya di sini. Di Papua Nugini mah burung cendrawasih digunakan sebagai lambang negara. Kalau Indonesia lambang negaranya apa? Iya, burung Garuda. Nah, di Cendrawasih lambang negaranya adalah, di Papua Nugini lambang negaranya adalah burung cendrawasih. Di antara hewan khas Asia dengan hewan khas Australia, ada hewan peralihan. Peralihan antara Asia dengan Australia. Nah, kita juga memiliki beberapa binatang khas yang tidak dimiliki di negara lain. Contohnya badak. Di negara lain ada badak tapi tanduknya 2. Di Indonesia, kita punya badak bercula 1. Kita juga punya komodo, seperti kadal yang besar, seperti buaya tapi di darat. Khas. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhannya. Sebaran tumbuhan pada dasarnya dibagi 2, yaitu ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini cenderung seperti tanaman-tanaman yang ada di barat, yang ada di daerah daratan Asia. Sedangkan dari sini ke sebelah timur meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ini termasuk Indo-Australian yang tumbuhannya mirip ke daerah Papua Nugini atau Australia. Satu hal yang penting, flora dan fauna di Indonesia ini sangat kaya, sangat beraneka ragam. Untuk satu anggrek saja, jenisnya sampai ribuan jenis anggrek. Hal ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik artinya faktor tak hidup. Di antaranya dari iklim, tanah,
air, termasuk diantaranya adalah sinar matahari sebagai sumber energi utama bagi bumi. Faktor biotik adalah faktor manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua faktor ini membuat wilayah Indonesia terasa nyaman dihuni oleh berbagai jenis hewan dan tumbuhan, sehingga kita menjadi negara yang sangat kaya dengan hewan dan tumbuhan itu. Manusia dengan berbagai kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya bisa melakukan dua hal, cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam ini adalah suatu alam yang diciptakan sedemikian rupa sehingga tumbuhan-tumbuhan dapat terbudidayakan dengan lebih bagus lagi. Sedangkan suaka marga satwa diciptakan sedemikian rupa, direkayasa supaya binatang-binatang lebih betah tinggal di sana. Contohnya suaka marga satwa di ujung kulon, daerah Banten, untuk melindungi badak berjula 1, atau di Waikambas ada gajah, atau di Pulau Komodo ada binatang komodo. Dan suaka marga satwa lainnya seperti Gunung Leuser di Aceh dan yang lainnya. Tentang bunga, banyak sekali macamnya. Namun ada 3 jenis bunga yang istimewa di Indonesia. 3 bunga atau 3 puspa itu adalah yang pertama bunga melati yang dijuluki sebagai puspa bangsa. Lalu ada anggrek bulan yang dijuluki puspa pesona karena keindahannya. Dan yang terakhir adalah Raplesia arnoldi, bunga besar yang ditemukan di Bengkulu waktu itu oleh Tuan Raples, sehingga diberi nama Raplesia arnoldi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.